Hai, kembali lagi bersama saya di channel Zona Visual, yang pastinya kami akan menghibur kalian semua lewat film atau serial yang akan saya ceritakan. Namun sebagai bentuk dukungan dari kalian, tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe bagi kalian yang belum berlangganan, dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Pertama-tama saya memberitahu bahwa setelah serial Peaky Blinders selesai, saya akan ceritakan serial yang berjudul Viking. Serial ini mengambil waktu di abad pertengahan yang menceritakan kehidupan bangsa Viking yang terkenal berwatak keras, brutal, tidak takut mati, dan haus akan darah. Tentunya di sini kalian akan disuguhkan berbagai pertempuran epik dan perkelahian antar kelompok. Berpusat kepada seorang petani biasa yaitu Ragnar Lothbrok yang kemudian hari dirinya akan menjadi seorang raja. Dan di sini saya akan menyebutnya sebagai Ragnar. Ragnar merupakan orang yang cukup diperhitungkan karena kecerdasan serta keberanian, dan ia merupakan orang yang terkenal dengan kekuatannya. Atas semua itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kejayaan. Petualangan ia selalu ditemani dengan istri cantiknya yang bernama Lagertha. Sama halnya dengan sang suami, ia merupakan seorang pejuang kuat dan memiliki kecerdasan yang setara dengan Ragnar. Hubungan antar keduanya menghasilkan anak laki-laki yaitu Bjorn Ironside dan seorang anak perempuan yang bernama Gyda. Untuk mempermudah, Bjorn Ironside akan saya sebut sebagai Bjorn. Bukan hanya itu, Ragnar akan ditemani oleh kakaknya yaitu Rollo yang merupakan seorang pejuang sama seperti dirinya. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. Bagian timur Baltik di abad ke-793 memperlihatkan pertempuran atau penjarahan kaum Viking di Baltik. Terlihat Ragnar dan Rollo bertempur melawan pejuang Baltik hingga mereka berdua menghabisi semua pasukan Baltik sampai tak ada yang tersisa. Ketika pertempuran berhenti, Ragnar mendapat penglihatan seorang pria berbaju serba hitam yang ia yakini sebagai dewa Odin. Dan ia melihat Valkyrie turun membawa roh Viking yang jatuh ke langit. Perlu diketahui bahwa bangsa Viking merupakan bangsa yang menjadikan dewa-dewi mitologi Nordik sebagai kepercayaan mereka. Dengan ini, mereka menjadikan dewa-dewi seperti Odin, Thor, dan yang lainnya sebagai tolak ukur apa yang harus mereka lakukan. Yang dimana mereka sangat meyakini bahwa dewa yang telah menentukan bagaimana cara mereka untuk hidup. Oke, scene berpindah memperlihatkan seorang wanita cantik bersama seorang anak sedang terlihat menangkap ikan. Ya, wanita itu adalah istri dari Ragnar yaitu Lagertha, dan yang satunya lagi adalah anak perempuannya yaitu Gyda. Di tempat lain, Ragnar terlihat sedang mengajari sang anak yaitu Bjorn bagaimana caranya untuk bertarung. Tak lama setelah itu, Lagertha dan Gyda pulang dengan membawa hasil tangkapannya. Di sini Ragnar berencana akan membawa putra sulungnya untuk menghadiri pertemuan dengan pemimpin suku yaitu Earl Haraldsson. Perlu diketahui, Earl merupakan sebutan untuk seorang pemimpin suku atau semacamnya. Sebagai tradisi bahwa anak yang telah menginjak usia 12 tahun akan menjalani ritual untuk menjadikan dirinya sebagai Viking dengan diberikan sebuah gelang suci oleh Earl. Namun Lagertha menolak karena menurutnya Bjorn belum cukup umur untuk hal tersebut. Demi memantapkan keputusannya, Ragnar dan Lagertha bercinta sebelum hari esok Ragnar pergi menghadiri pertemuan. Keesokan harinya, Ragnar dan Bjorn pergi dari rumah meninggalkan Lagertha beserta anak bungsunya. Untuk sampai ke tujuan, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari dan mereka harus melewati perbukitan. Di tengah perjalanan, Bjorn bertanya kepada sang ayah mengenai pertemuan yang akan mereka hadiri. Ragnar menjelaskan bahwa di pertemuan, akan menyelesaikan tindak pidana kepada pencuri serta pembunuh, dan di sana mereka akan membicarakan perampasan musim panas. Ada lagi nih informasi yang harus kalian ketahui. Bangsa Viking setiap tahunnya memiliki tradisi melakukan penjarahan ke tempat baru, dan di sana mereka mengambil harta benda yang ada di tempat tersebut. Namun tujuan yang akan dijadikan tempat penjarahan semuanya diputuskan oleh Itu karena adalah pemilik kapal yang akan digunakan oleh pasukan. Nah, di sini selalu memutuskan kepada pasukannya untuk melakukan penjarahan ke wilayah timur. Akan tetapi Ragnar yang selama ini tunduk kepada keputusan ia sangat penasaran untuk melakukan penjarahan ke wilayah barat. Karena ia meyakini bahwa di wilayah barat terdapat kota-kota besar yang memiliki harta yang sangat banyak.
Namun, semua itu belum terbukti karena mereka belum pernah melakukan pelayaran ke wilayah barat dan mereka tahu bahwa wilayah barat hanyalah lautan lepas. Yang intinya semua itu hanyalah sebuah dongeng belaka. Sementara itu, Lagertha yang sedang bersama sang anak kedatangan dua orang pria yang nampaknya mereka mempunyai niatan jahat. Di sini kita melihat bahwa Lagertha merupakan seorang petarung yang sangat tangguh. Bagaimana tidak, tanpa rasa takut, ia menghadapi dua orang laki-laki itu dan berhasil membuat kedua pria tersebut kabur ketakutan. Kembali ke Ragnar dan Bjorn, di sana mereka beristirahat sejenak sebelum hari esok melanjutkan perjalanan. Sebelum tertidur, sang ayah menceritakan kepada sang anak bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan ibu dari Bjorn. Ia menceritakan bahwa untuk menyatakan cinta kepada Lagertha, dirinya harus menghadapi beruang dan anjing besar yang menjaga tempat tinggal Lagertha. Namun dengan kemampuannya, ia berhasil membunuh binatang buas tersebut menggunakan sebuah tombak. Mendengar hal itu, Bjorn nampaknya kagum dengan kemampuan sang ayah. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat yang dituju. Di sini kita diperlihatkan keramaian dan kesibukan dari penduduk wilayah yang bernama Kattegat. Tak lama dari situ, mereka disambut oleh kakak dari Ragnar yaitu Rollo dan mereka diajak untuk minum-minum. Ragnar dan Rollo berdiskusi tentang penjarahan yang akan mereka lakukan ke wilayah timur. Di kesempatan ini, Ragnar mencoba membujuk Rollo untuk melakukan penjarahan ke wilayah barat. Tentu saja, Rollo menganggap hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena di zaman itu belum ditemukan teknik navigasi untuk berlayar melintasi lautan lepas. Bukan tanpa sebab, Ragnar mempunyai ide bagaimana caranya untuk berlayar ke wilayah barat. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kayu berbentuk bundar yang dinamai kompas matahari. Dari alat tersebut mereka akan mengetahui kemana arah yang harus mereka lalui. Namun hal itu akan berfungsi jika alat tersebut tersinari oleh matahari. Tenang saja, Ragnar masih mempunyai satu alat jika matahari benar-benar tidak muncul. Ia mengeluarkan sebuah batu bening yang dinamai batu matahari. Cara kerjanya adalah mengarahkan batu tersebut ke arah langit untuk memunculkan sinar matahari. Dengan ini, Rollo yakin mereka bisa melakukan pelayaran ke lautan lepas. Setelah itu, Ragnar, Bjorn, dan Rollo menghadiri tempat yang biasa dipakai pemimpin suku untuk melakukan pengadilan atau kegiatan lainnya. Yang kebetulan di hari itu, tempat tersebut akan digunakan untuk persidangan para terdakwa. Salah satu terdakwa pelaku pencurian yang bernama Olaf mengakui perbuatannya dan akan dihukum dengan dilempari sayuran oleh orang-orang serta dilempar oleh batu. Kemudian terdakwa berikutnya yang bernama Erik tertuduh telah melakukan pembunuhan dan akan dijatuhi hukuman mati. Namun Erik merasa bahwa ia melakukan pembunuhan hanya untuk membela dirinya. Keluarga korban merasa keberatan dengan pernyataan Erik dan ia menuntut keadilan kepada angkat bicara dengan mengatakan bahwa apapun alasannya, pembunuhan adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Dan ia menambahkan bahwa hal itu dapat menimbulkan serangkaian pembunuhan balas dendam. Kemudian, mengadakan voting untuk memutuskan apakah dalam kasus ini Erik bersalah atau tidak. Dan hasilnya, semua orang mengangkat tangan menandakan bahwa Erik telah bersalah. Dengan ini, memutuskan Erik akan dihukum mati dengan cara dipenggal. Di esok harinya, pelaku pencurian menjalani hukuman dengan dilempari sayur-sayuran dan juga dilempari oleh batu. Lalu pelaku pembunuhan yaitu Erik terlihat pasrah karena mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Setelah eksekusi selesai, Bjorn beserta anak lainnya menjalani ritual peralihan dari anak-anak menjadi seorang Viking. Kedua anak tersebut diberikan sebuah gelang suci dan bersumpah setia kepada Haraldsson sebagai pemimpin suku mereka. Kemudian mereka dicium oleh istri dari Haraldsson yang bernama Siggy. Dengan ini, semua orang bersorak menyambut mereka yang kini sudah resmi menjadi seorang Viking. Sebelum pesta dimulai, Ragnar meminta kepada untuk memberitahu kemana mereka akan melakukan penjarahan di musim panas yang akan datang. Lalu mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penjarahan ke wilayah timur dan wilayah Rusia.
Di sini nampaknya Ragnar kurang puas dengan keputusan dan ia sedikit mengintimidasi orang-orang bahwa konon katanya di wilayah barat terdapat harta yang sangat berlimpah. Namun merasa bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang bodoh karena hal itu belum terbukti dan hanya hayalan semata. Dan di sini menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan kapal-kapalnya untuk digunakan ke wilayah barat. Setelah itu mereka berpesta dan memanggil Ragnar untuk berbicara dengannya secara pribadi. Di sini mengancam Ragnar untuk tidak lagi menyebarkan berita-berita tentang tanah barat kepada orang-orang. Ia mengancam akan mengambil lahan pertanian yang dimiliki oleh Ragnar jika Ragnar tetap melakukan hal tersebut. Setelah Ragnar meninggalkan ruangan, berpesan kepada pengawalnya untuk mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh Ragnar. Trust him. Watch him. Di hari yang berbeda, bermimpi melihat dua orang anaknya terkubur di dalam tanah dalam keadaan tubuh yang sudah terpotong-potong. Ia menyadari bahwa akan ada sesuatu yang akan menimpanya di kemudian hari. Sementara itu, Ragnar dan sang anak pergi menemui peramal setempat untuk menanyakan beberapa hal. Si peramal melihat bahwa Ragnar mempunyai masa depan yang sangat baik. Kemudian Ragnar bertanya langkah apa yang harus ia lakukan untuk memuluskan hal tersebut. Peramal memberitahu bahwa Ragnar harus meyakinkan para dewa dan melakukan apa yang menurut dirinya benar untuk dilakukan. Keesokan harinya, Ragnar membawa Bjorn ke dalam hutan untuk menemui teman baiknya yang bernama Floki. Betul sekali, Floki adalah orang yang sangat penting bagi Ragnar karena Floki adalah orang yang membuatkan perahu untuk digunakan Ragnar ke wilayah barat. Floki merupakan orang yang memiliki kepribadian sedikit aneh. Namun terlepas dari itu, ia mahir dalam memilih kayu untuk dirangkai menjadi sebuah perahu yang mampu mengarungi lautan lepas. Kemudian Floki mengajak Ragnar untuk melihat perkembangan perahu yang dibuat oleh dirinya. Setelah itu, Ragnar dan Bjorn pulang ke rumah, dan di sana terlihat Lagertha melampiaskan rasa rindunya kepada sang suami. Sementara itu, Bjorn yang sedang berdiam di pinggir pantai melihat sang paman yaitu Rollo yang baru saja tiba. Perlu diketahui bahwa Ragnar, Rollo, dan Floki telah berencana akan berlayar ke wilayah barat tanpa sepengetahuan dan izin dari Earl Haraldsson. Dan di sana Rollo bermaksud untuk mengetahui perkembangan perahu yang dibuat oleh Floki. Namun sebelum Ragnar memberitahu, Rollo sedikit menceritakan kepada anak bungsu Ragnar yaitu Gyda tentang Lagertha yang terkenal sebagai seorang petarung hebat. Sampai-sampai Lagertha dijuluki oleh orang-orang dengan sebutan gadis perisai. Setelah anak-anak pergi untuk tidur, Ragnar memberitahukan bahwa perahu yang dibuat Floki sebentar lagi akan rampung. Kemudian Rollo mengisyaratkan bahwa dirinya tidak akan ikut berlayar jika ia di bawah perintah Ragnar. Ragnar mengatakan bahwa mereka berdua adalah saudara, yang artinya kedudukan mereka akan selalu sejajar. Di tengah perbincangan, Ragnar mendapatkan panggilan alam untuk buang air. Rollo memanfaatkan situasi dan menghampiri Lagertha dengan mengatakan bahwa sepanjang waktu dirinya hanya memikirkan Lagertha. Karena sebelum itu keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat. Yang intinya si Rollo belum bisa move on dari Lagertha. Namun Lagertha tak menanggapi perkataan Rollo dan mengatakan bahwa Rollo bukanlah seorang pria sejati. Sementara itu Ragnar kembali mendapati burung gagak dan melihat sesosok yang diperlihatkan di awal film. Dengan ini ia semakin yakin bahwa keputusannya untuk berlayar ke barat adalah keputusan yang benar. Di akhir film kita diperlihatkan ketiga orang ambisius ini sedang mencoba perahu yang akan digunakan oleh mereka untuk mencapai ambisinya. Setelah layar dikembangkan, mereka semakin yakin bahwa perahu tersebut akan mengantarkan mereka ke tempat yang mereka inginkan. Dan terlihat di atas bukit seorang mata-mata Earl Haraldsson sedang mengawasi mereka bertiga. Cukup sampai di sini dan seperti apa kelanjutan kisah ketiga orang ini? Tunggu kami di episode selanjutnya karena kalian akan disuguhkan cerita yang sangat menarik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.